Welcome to my channel. Halo, selamat hari Jumat dan juga salam sehat teman-teman semua, terutama pecinta tim nasional Indonesia dimanapun kalian berada. Teman-teman yang selalu baik, yang selalu ngasih masukan, yang selalu ngasih kritikan secara natural ya, bukan artifisial. Ya, sebenarnya beberapa hari ini sudah semakin menarik situasinya ya, jadi sudah semakin mengkerucut. Kita membahas masalah masa depan tim nasional Indonesia, terutama dalam rangka mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan terdekat 60-an hari lagi, 2 bulan lagi, kita akan menghadapi Australia tanggal 20 dan juga 25 Maret di Bahrain ya. Tapi kemudian beberapa hari ini mencuat ya, ada satu narasi yang berkembang di mana-mana ya, dimulai dari federasi kemudian mengalir ke beberapa influencer yang bahasanya seragam. Bukan hanya bahasa, bahkan detail-detailnya juga seragam. Dan juga ada beberapa gue baca komen-komen lah di berbagai platform dengan akunnya itu akun telur gitu ya, akun yang nggak ada postingan sama sekali dan followernya juga dikit gitu ya. Nggak ada profile picture-nya. Ya gue nggak tahu, kata temen gue itu buzzer, tapi gue nggak mau menyimpulkan karena belum tentu juga kan. Cuman sama semua narasinya yaitu soal target Piala Dunia ya. Nanti menarik dan gue nggak tahu bikin judulnya apa ya, apakah target Piala Dunia Fantasi 2026 atau statement yang mengundang kontroversi ya. Nanti lihat ya apa yang keluar ya, yang kalian baca sebagai judulnya baik di thumbnail maupun juga di judul badan video. Nah, yang gue mau tekankan di sini sebenarnya soal inkonsistensi ya. Kalau kalian teman-teman yang mungkin sedang berkuliah atau pernah mencicipi bangku kuliah, kita tuh diajarin untuk konsisten. Walaupun sejelek-jeleknya pandangan kita, sejelek-jeleknya point of view kita, kalau kita konsisten itu lebih baik daripada pindah-pindah tapi bagus gitu. Jadi nggak konsisten, hari ini bilang A, besok bilang B, besok lagi bilang A, dengan dasar yang nggak jelas gitu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan. Kasarnya beginilah, kalau mau bohonglah yang konsisten gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau sekarang kita bohong ya kita harus konsisten. Misalnya kita bilang, tahu nggak kalau langit itu biru itu berarti tandanya mau hujan. Nah, besok kalau langitnya hitam jangan kita bilang sebaliknya. Oh, ini langitnya hitam berarti mau hujan. Nah, itu gak konsisten. Itu yang saya maksud. Walaupun bohong juga narasi yang pertama gitu. Jadi oke lah, gue gak mau bikin kalian berpikir terlalu rumit. Jadi soal tadi target Piala Dunia, yang gue tahu ya, ini kita sharing ya. Yang gue tahu target kita itu adalah mencoba untuk lolos ke Piala Dunia. Targetnya ya kan, dan sekarang pun peringkat kita 34. Sebenarnya secara regulasi kita masih berada di area tersebut, di coverage tersebut, karena 34 kan lolos ke peringkat 4. Tapi kemudian ada kebijakan yang diambil oleh federasi dengan melakukan transisi kepelatihan dengan mengganti Sintayong ke Patrick Kluivert dan timnya. Oke, kemudian harapannya kira-kira logikanya sederhananya, dia diganti itu dengan harapan timnya improve apa enggak. Jadi inilah mengapa. Jadi gini teman-teman, ada yang bilang itu tuh pakai buzzer tuh yang ini gue bilang, enggak gitu. Lagian kalau iya juga nggak apa-apa lah, buat cari makan kan lumayan lapangan pekerjaan kan, mau influencer mau orang biasa yang dibayar berapa, ini untuk dua-duanya ya, siapapun, bahkan gue nggak peduli gitu. Cuman situasi itu tuh membuat akhirnya argumen-argumen yang benar, yang kuat lah, bukan benar, itu bisa menjadi gugur. Kenapa? Karena kalah dengan dengungan gitu. Kenapa gue bilang? Nah itu tadi, coba kita bukan berdasarkan kerasnya suara, bukan berdasarkan banyaknya suara untuk menilai satu hal, tapi melihat dari dasar argumen yang kuat. Jadi kita berpikirnya jangan udah ada tendensinya, udah ada pokoknya gue mau pelatihnya A atau gue nggak suka pelatihnya B. Jadi semua argumen yang mau kita dengar tuh hanya yang menguntungkan. Sama kayak di pemilu waktu itu kan. Nah ini kita belajar dari pemilu nih teman-teman. Jangan kita mau terpecah atau dipecahkan dengan narasi-narasi yang benar, atau mungkin misalnya memang benar ya ada buzzer
Itu hanya kencang supaya kita takut untuk bersuara, padahal argumen kita kuat. Nah jadi lucu ya kalau dilihat ya. Jadi transisi ini kan argumennya bagus. Kalau transisi ini bagus lah, bisa kita terima, yaitu untuk membuat katanya ruang ganti lebih kondusif dan juga menjembatani komunikasi terutama dengan para pemain diaspora. Ya, memang betul, karena pemain diaspora kita itu backbone loh. Dan mereka perlu katakanlah kita kawal supaya tetap punya fighting spirit gitu. Nah, makanya didatangkanlah pelatih asal Belanda ya, yaitu Patrick Kluivert dan duo asistennya Alex Pastoor dan juga Denny Lansat. Tapi itu tadi logikanya, kembali lagi ke logika paling dasar. Diganti, apakah kita mengarah, kan logikanya kita mengarah ke yang lebih bagus kan pasti begitu. Nggak mungkin kita ganti supaya kita peringkat 5 atau 6. Oke lah 3 sama 4 sama, artinya radarnya tuh harus di sekitaran 3 dan 4 kan gitu. Nah kalau kemudian, dan seingat gua target tim nasional kita itu masuk Piala Dunia, seingat gua. Ya mohon kita sharing kalau memang gua salah. Dan Patrick Kluivert pun bilang, kira-kira dia bilang, I want to bring this team to the World Cup gitu ya. Kalau gue nggak salah dia sempat ngomong gitu ya. Dan itu jejak digitalnya ada. Dan bahkan dia menargetkan 4 poin. 4 poin dari lawatan ke Australia dan Bahrain. Kalau kita dapat 4 poin, ya kita masih di 3-4. Nah, kalau kemudian sekarang ada narasi, walaupun bulet ya, kalau kata orang Jawa bilang bulet gitu ya, muter-muter, dengan narasi seperti ini. Nah ini sering denger nih, ini seragam ngomong gini, tidak ada katanya target lolos ke Piala Dunia 2026. Yang ada adalah peluang yang coba kita maksimalkan. Nah ini nih, padahal gue udah suka banget tuh waktu ngelihat Patrick Kluivert press con atau presentasi di Hotel Mulia. Wah ini yang gue bilang, karena beberapa kali ya gue sering lah liputan Liga Champions, Euro 2016 dan lain-lain. Itu kalau pelatih-pelatih Eropa memang menyenangkan lah komunikasinya, straight, langsung, kadang-kadang lucu juga. Ya contohnya waktu di Wembley kemarin 2024 final Liga Champions Madrid lawan Dortmund. Itu gue inget banget tuh, satu wartawan dari Portugal apa dari mana gitu, apa dari Spanyol, dia nanya ke Ancelotti, apa bedanya Anda sekarang dengan 10 tahun lalu waktu dia waktu itu membesut Real Madrid juga, mengalahkan Atletico Madrid tahun 2014 di Estadio da Luz ya di Lisbon. Ya di Lisbon di Portugal. Kebetulan gue juga ngeliputan di situ gitu. Dia bilang, I'm just 10 years older katanya. Satu ruangan ketawa gitu ya. Maksudnya dia ya itu nggak perlu dijawab terlalu serius lah itu. Which is menyenangkan gitu. Nah itu yang gue rasakan juga di Hotel Mulia ngelihat. Dan kemudian pembawa acaranya juga dengan Bro Palele ya, kalau nggak salah Paul Palele ini juga bagus banget. Kemudian pertanyaan wartawan juga enak-enak, terutama dengan rekan gua Bro Firzi. Nah tapi kemudian belakangan kok berubah lagi nih dari federasi. Kalau gua nggak salah federasi dan beberapa influencer yang gua dengar mengatakan seperti itu. Gak ada target 2026, tapi ada peluang, kita maksimalkan. Loh kok beda gitu. Karena 4 poin ini kalau kita lihat, ini artinya kita masih radar lolos ke Piala Dunia. Kan targetnya 4 poin, tapi dibilang nggak menargetkan Piala Dunia. Jadi bukan apa-apa ya, kita bingung aja gitu, yang mana yang benar, itu aja. Dan kadang-kadang gue berpikir, kok seenaknya gitu, ngomong A, besok ngomong B, seolah-olah sepak bola ini hanya milik segelintir orang. Kadang-kadang kita supporter juga inferior. Pemilik sepak bola Indonesia itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, bukan Persatuan Sepak Bola Senayan Indonesia. Kita lupa bahwa kitalah pemilik sejati sepak bola Indonesia. Ada regulasi betul dalam organisasi, ada aturan iya, ada statuta iya. Tapi kita nih yang sejatinya memiliki sepak bola ini, yang punya suara, yang artifisial ya, bukan yang artifisial ya, yang natural ya. Yang ketika di stadion itu berteriak, bersorak dan bahkan membentangkan banner terkait apa yang menjadi kesukaan kita, ekspresi kita, bahkan juga keresahan kita. Itulah pemilik sepak bola sejati, terutama timnas. Ya, bukan gua, bukan Sintayong, bukan Patrick Kluivert, bukan Pak Ketua Umum, bukan Esko,
dan lain-lain. Nah yang kedua, terkait dengan substansi apa yang dikatakan juga, ini udah beberapa kali gue angkat juga. Jadi kita ngobrol soal sedikit ke belakang sebenarnya ini ya. Karena kan gue bilang waktu itu ya 2-3 hari biasalah perbedaan pendapat ya kan. Walaupun ada ya gontok-gontokan, tapi gue bilang udah nanti cukup saatnya kita untuk kembali mulai memantau lah persiapan Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain nanti. Tapi dengan adanya narasi-narasi seperti ini yang datang dari federasi, ini jadi agak sedikit kontraproduktif ya. Akhirnya jadi move back bukan move on. Itu kan yang didengung-dengungkan yang menjadi narasi umum to move on segala macam. Tapi ini kok jadi balik lagi gitu, terutama juga dengan kontradiktif yang pernah gue bilang soal pernyataan pemain lokal. Nah, kalau kita memang sepakat mau diaspora, ya kan mau pemain lokal, ini adalah warga negara Indonesia, ya nggak boleh dibeda-bedain. Tapi it's okay. Patrick Kluivert kan ngomong, which is bagus menurut gue. Dia bilang, dan itu gue setuju banget, ya walaupun sebenarnya nggak perlu diomongin karena itu akan membuat jadi ada dikotomi. Nah itu kata yang paling pas. Dia bilang, kalian tahu ya, I want local players. Ini Patrick Kluivert yang ngomong ya di press con di Mulia. They are the heart of the team. Menjadi jiwa, menjadi nyawa di tim, di ruang ganti. Itu bagus. Artinya dia mau mengingatkan, gue nggak mandang lokal, nggak mandang diaspora. Walaupun diaspora sekarang menjadi backbone, pemain lokal ini gue juga mau jadikan jantung di timnas, di locker room, which is bagus. Tapi lucunya ada pernyataan dari salah seorang, gue nggak usah sebut nama, biasanya gue panggil Bang. Dia bilang begini, kalau nanti dia jadi pelatih, nah nanti ini gampang nih untuk merekrut pemain diaspora. Loh, katanya tadi mau jadiin pemain lokal jantungnya di tim. Ya jantung kan yang utama kan. Nggak ada orang bisa hidup dengan jantung. Kalau dengan nggak ada tangan ada. Nah, Agus Buntung tuh nggak ada tangan bisa. Tapi kalau nggak ada jantung nggak ada. Nggak bisa hidup gitu. Tapi dia bilang narasinya yang gue dengar dan nggak tahu ya apa gue salah ya. Dia bilang untuk mempermudah perekrutan pemain diaspora katanya supaya gampang karena kan dia punya nama besar. Jadi para pemain ini akan mau bergabung. Ya walaupun kita nggak tahu di belakang itu apakah ada apa ya untuk mempermudah juga jadi pemain diaspora pemain Indonesia kita nggak tahu. Jadi ya agak lucu aja sih gitu yang lihat istilahnya komunikasi dari berbagai pihak yang katakanlah menjadi stakeholder utama sepak bola Indonesia ini kok malah kontraproduktif gitu loh. Dan semakin jadi bingung kita nih di tengah situasi yang gue selalu banggakan sepak bola kita selama setahun terakhir. Ya, setiap gue ketemu orang media dari luar, dari AFC, gue selalu bilang, Anda tahu, you know what, football nowadays unite us, gue bilang. Sekarang ini sepak bola di Indonesia itu menyatukan rakyat Indonesia yang tadinya kita bergontok-gontokan gara-gara perbedaan politik, pandangan politik, ya bahkan semua primordial. Tapi di sepak bola, gue bilang kita tuh benar-benar kayak gak peduli dengan hal itu. Kita benar-benar kompak, datang ke stadion, mau tiketnya dinaikin pun kita gak peduli, kita dukung timnas. Tapi kok belakang ini kok banyak ya seperti itu gitu loh. Jadi pernyataan dari stakeholder loh yang kemudian gak jelas arahnya dan bahkan memantik polarisasi begitu loh. Ya sementara kita supporter nggak tahu suaranya kemana. Jadi mungkin juga perlu dipikirkan ulang nih supaya kita supporter ini entah bagaimana harus punya bargaining position juga supaya kita juga bisa bersuara. Karena selama ini kita kan terpecah-pecah nih. Bahkan mungkin juga ada yang sengaja mengkondisikan supaya kita tidak bulat suaranya. Ini mungkin saat yang tepat untuk kita memikirkan supaya kita lebih bisa bersuara bagi tim nasional kita demi kebaikan ya, bukan untuk politisasi atau mungkin kita membonceng tim nasional ini untuk ambisi kita mau jadi apa enggak. Ya misalnya kita mau mengambil keuntungan lah dari situasi ini gitu. Tapi suara supporter yang pasti perlu didengar supaya kita benar-benar fokus tulus untuk mendukung timnas seperti kalian semua tentunya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bisa diterima sebagai satu pandangan. Tentu nggak mungkin kalian setuju semua, tapi gue yakin kalian punya nalar dan juga logika untuk bisa melihat situasi ini dengan jernih. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian punya komen silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat beraktivitas. Bye bye.